Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh syukur dan dengan sungguh-sungguh, marilah kita menghadap hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan menaikkan pujian yang berjudul Kau yang Terbaik. Ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin,
adalah Tuhan yang terbaik, yang memberikan rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robbie James. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan, berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing sepanjang minggu ini. Terima kasih. Tolong kami untuk pada hari ini, saat ini kami belajar firman-Mu. Biarkan kami mengerti akan kehendak-Mu dan kami hidup di dalam firman-Mu itu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah saya berikan judul Pandangan Alkitab terhadap Peramal Dunia. Saya bagi menjadi 2 seri. Hari ini adalah seri yang pertama, minggu depan adalah seri yang kedua. Saya mengangkat kisah ini karena pada awal tahun ini kita banyak disibukkan dengan berita ramalan-ramalan. Dan kita tentunya dikejutkan oleh beberapa ramalan yang nampaknya manjur, saudara. Dan tentunya hati kita tergelitik. Bagaimana mungkin ramalan-ramalan ini bisa manjur? Memang pada kenyataannya tidak semua ramalan-ramalan itu terbukti. Tetapi pada kenyataannya juga ada yang nampaknya manjur terbukti. Sebelum kita membahas ini, bagaimana Alkitab memandangnya, dan nanti dari situ kita akan bisa mengambil sikap kita sebagai orang Kristen, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya, tangan Allah, terletak terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia." Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Sekali lagi, bukan pada ramalan itu, tetapi ada pada kedaulatan, kemahakuasaan pada tangan Tuhan. Namun mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana Pak Robi? Kemudian ada beberapa ramalan yang tampaknya manjur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar itu dari Alkitab untuk kita bisa memahaminya. Sebetulnya ramalan-ramalan itu bagaimana sih Alkitab memandangnya? Kita akan belajar bersama-sama. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita pesawat Sriwijaya Air jatuh. Ramalan Mbak tahun lalu kembali viral. Waduh, saudara. Nampaknya kok benar. Nampaknya kok betul. Nah, saudara, kita akan belajar bersama-sama ini. Bagaimanakah Alkitab memandangnya? Apakah para peramal-peramal ini utusan Tuhan? Apakah para peramal ini mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga mereka itu bisa memprediksikan dengan tepat. Namun kita tidak pungkiri juga bahwa banyak ramalan-ramalan yang meleset. Tetapi bagaimana dengan ramalan-ramalan yang tepat ini? Sebelum kita temukan jawabannya, kita akan saksikan, saudara, beberapa berikut ini dan bagaimana Alkitab menjelaskan bagian ramalan-ramalan ini. Ada berita lainnya, saudara, kalau googling di Google ya,
Browsing di Google, saudara akan menemukan banyak sekali berita berkaitan dengan ramalan tahun 2021. Salah satu beberapa di antaranya ya, 7 ramalan Mbak titik-titik di tahun 2021 yang menakutkan. Ada berita lain lagi mengatakan 7 ramalan Mbah titik-titik tahun 2021 bencana alam terus ada. Dan kalau kita perhatikan setiap ramalan-ramalan ini, saudara, tidak ada yang positif. Semuanya negatif. Semuanya rata-rata mengerikan, menakutkan, saudara. Nah, saudara, tentunya kita bertanya ya, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap ramalan-ramalan ini? Bagaimana Alkitab membahas tentang ramalan-ramalan yang ada di dunia ini? Saudara, Alkitab mencatat seorang bernama Bileam. Bileam ini adalah orang kafir, orang yang sebetulnya bukan dari golongan bangsa Israel, orang yang tidak hidup di bawah hukum Musa, hukum Taurat, tetapi memiliki karunia supranatural, karunia kenabian seperti yang dimiliki oleh nabi-nabi di Israel. Nah, saudara, kalau kita lihat berdasarkan kitab Yosua 13 ayat 22a, Bileam ini termasuk juru tenung, seorang peramal. Dan kalau kita baca di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-7, Bileam ini biasa menerima upah untuk ramalan, doa-doa yang dia panjatkan. Dan Flavius Josephus yang hidup sekitar abad yang pertama, seorang sejarawan, menyebut Bileam ini seorang peramal, orang yang memiliki kemampuan meramal dan sihir. Nah, kita bisa temukan kisah hidup dari Bileam ini di dalam kitab Bilangan 22 sampai 31. Di situ dikisahkan Bileam ini adalah seorang yang manjur dengan ucapannya. Manjur dengan kata-katanya. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya berkat, maka berkat yang akan terjadi. Kalau keluar dari mulutnya adalah kata-kata kutuk, maka kutuklah yang terjadi. Jadi memang Bileam ini sudah dikenal di daerahnya sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural secara menakjubkan. Ramalan-ramalannya adalah tepat, saudara. Saudara, kisah Bileam ini dimulai ketika bangsa Israel dalam perjalanan hendak masuk ke tanah Kanaan dan berkemah di daerah Moab. Pada waktu itu Raja Balak yang menjadi raja di Moab itu gemetar dan takut kepada Israel. Karena Israel ini memiliki sejarah yang begitu sangat tangguh di dalam melawan bangsa-bangsa yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Jadi Balak ini takut. Dan Balak ini tahu ada seorang peramal namanya Bileam manjur dengan ucapannya, manjur dengan doa-doanya, sehingga Balak ini mengirimkan utusan untuk minta supaya Bileam ini mengutuki Israel. Dikirimlah utusan yang pertama. Ketika sampai di sana, Bileam berusaha untuk mencari tahu tentang Israel ini. Dan ternyata di dalam pergumulannya dia mendapati Tuhan itu melindungi Israel. Sehingga dia tidak bisa mengutuk Israel. Dan dia menolak utusan yang pertama. Namun Raja Balak tidak mau menyerah. Dia kirim utusan yang kedua dengan upah yang lebih besar lagi. Karena upahnya gede, makanya Bileam tergiur dan akhirnya Bileam mau pergi bersama dengan utusan-utusan itu untuk mengutuki Israel.
Namun menariknya, kalau saudara baca di dalam Bilangan 22, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memperingatkan perbuatan Bileam ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada keledai yang sedang ditumpangi oleh Bileam. Pada waktu itu Bileam tidak tahu ada malaikat Tuhan di depannya. Justru keledainya yang melihat. Sehingga keledai ini menyimpang jalan menuju ke ladang. Bileam marah, dipukul itu keledai. Sehingga keledai ini kembali ke jalurnya. Kemudian malaikat Tuhan ini menampakkan lagi. Dan kemudian keledai ini melihat. Bileam tidak melihat. Kemudian keledai ini berhenti dan menjepit badannya ke tembok. Sehingga kaki Bileam juga terjepit di tembok. Dan Bileam kesakitan, Bileam marah dan dipukulnya itu yang kedua kali keledai itu. Akhirnya keledai itu jalan lagi. Namun malaikat Tuhan tetap menampakkan diri, saudara. Dan keledai ini melihat sehingga keledai ini tiarap. Sementara Bileam ada di atas keledai. Dipukullah keledai ini untuk ketiga kalinya. Dan Tuhan membuka mulut keledai ini. Tuhan, mengapa engkau memukul aku? Dan Bileam berkata, karena engkau mempermainkan aku. Andaikan aku ini bawa pedang, aku sudah membunuh engkau. Saudara, pada waktu itu Tuhan membuka mata dari Bileam. Dan kelihatan malaikat Tuhan. Dan di situ malaikat Tuhan memperingatkan perbuatan Bileam ini. Kamu boleh pergi, tapi jangan mengutuki Israel, tapi memberkati. Sehingga pada akhirnya saudara, ketika Bileam sampai di tempat di mana dia harus mengucapkan kutuk, justru dia mengucapkan berkat untuk Israel sebanyak 3 kali. Raja Balak marah kepada Bileam. Kamu justru memberkati, maka upah ini tidak kuberikan kepadamu. Karena Bileam ini mau upah, saudara. Akhirnya Bileam ini memberikan nasihat kepada Raja Balak. Aku tidak bisa mengutuki Israel. Tapi Israel itu bisa terkutuk karena perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kamu kasih perempuan-perempuan kepada laki-laki Israel. Dan biarkan laki-laki Israel ini berzina. Sehingga mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi Bileam ini memberikan nasihat yang jahat, nasihat yang buruk. Sehingga orang Israel yang tadinya baik-baik saja menjadi tergoda. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Justru menjadi terkutuk bukan karena dikutuki oleh Bileam. Tetapi karena perbuatan dari orang Israel sendiri. Saudara, dari kisah ini, maka kita bisa melihat sesungguhnya siapakah Bileam itu. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai 17, di situ jelas disebutkan bahwa Bileam itu disebut sebagai nabi palsu. Walaupun tampaknya perkataannya, ramalannya itu manjur, saudara. Tapi Bileam ini adalah golongan nabi palsu, nabi yang jahat. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Tuhan sudah memperingatkan, tapi dasar nabi ini memang tetap mengharapkan upah. Nabi ini adalah nabi yang jahat. Kemudian Petrus melanjutkan, guru-guru palsu itu, kata Petrus, adalah seperti mata air yang kering. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
Jadi Bileam ini termasuk golongan guru dan nabi palsu. Kita bisa lihat itu dari beberapa indikasi perilakunya. Bileam meramal demi upah, bukan untuk menyampaikan pesan Tuhan, membawa orang kepada Tuhan, tapi demi upah. Bileam meramal untuk memuaskan nafsu Balak, bukan untuk memuaskan nafsu keinginan Tuhan, tetapi memuaskan nafsu manusia. Bileam membawa Israel berbuat dosa pada Tuhan. Bileam tidak mengikuti prinsip-prinsip hukum Tuhan. Dia hidup bebas tanpa ikatan. Dia hidup dalam dosa semaunya menurut keinginan hatinya. Oleh sebab itu, dia memberikan nasihat yang jahat pun membuat orang Israel berdosa kepada Tuhan. Sebab itu dia dihukum mati oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 13 ayat 22. Ketika orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua hendak masuk ke tanah Kanaan, justru disitulah saudara, Bileam ini Tuhan izinkan mati. Karena memang segala perbuatannya adalah jahat. Disebut sebagai juru tenung, disebut sebagai peramal, disebut sebagai nabi palsu. Walaupun nampaknya kata-katanya ini manjur, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semua jenis ramalan-ramalan yang ada di dunia ini kan semuanya memiliki indikasi yang sama dengan Bileam. Yang pertama adalah untuk menerima upah. Bukan menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, tetapi untuk menerima upah seperti Bileam. Ada ramalan tarot untuk upah. Ada ramalan bintang untuk upah. Ada ramalan ini semuanya untuk upah, saudara. Dan memuaskan hawa nafsu manusia. Aku mau pekerjaanku begini. Aku mau asmaraku begitu. Aku mau kira-kira tahun 2021 ini begini. Bagaimana ya Pak? Bagaimana ya Bu, tentang ramalan ke depan ini, semuanya tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Dan tentunya mereka tidak hidup di dalam prinsip-prinsip etika firman Tuhan. Sehingga mereka hidup di dalam dosa dan kejahatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua indikasi ini menunjukkan bahwa mereka termasuk golongan Bileam. Kalau mereka adalah golongan Bileam, berarti mereka adalah masuk golongan nabi palsu. Nah, sekarang kita tahu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap ramalan-ramalan ini walaupun nampaknya manjur. Walaupun nampaknya tepat. Karena ternyata mereka itu demi upah. Karena mereka ternyata itu demi hawa nafsu manusia. Karena mereka ternyata itu, saudara, tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi hidup di dalam dosa. Seperti Bileam ini. Jadi bagaimana sikap kita, orang Kristen, terhadap ramalan-ramalan ini, walaupun nampaknya manjur ramalan-ramalan itu. Saudara, dengan jelas Alkitab melarang kita untuk kita berkomunikasi, berrelasi dengan ramalan itu walaupun nampaknya manjur. Di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah.
atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Jadi jelas Alkitab melarang kita untuk berrelasi dengan hal-hal berkaitan dengan tenung, berkaitan dengan ramalan-ramalan apapun ramalan itu. Ramalan tarot, ramalan bola kristal, ramalan bintang, ramalan apapun juga. Tuhan tidak mau kita berrelasi dengan mereka walaupun nampak manjur. Di dalam Imamat 19 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka." Tidak boleh. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara, Tuhan betul-betul keras. Tuhan betul-betul tidak mau kompromi. Dan Tuhan betul-betul tidak mau kita berurusan dengan ramalan-ramalan itu walaupun nampaknya manjur, saudara. Itu ingat. Tuhan melarang kita. Walaupun nampak manjur. Saudara, sekali lagi, Bileam itu terkenal karena kemanjurannya, saudara. Karena setiap ramalan yang diucapkannya itu tepat. Hati-hati, kita jangan berurusan dengan orang-orang dalam golongan Bileam ini. Tentunya menjadi pertanyaan kepada kita. Pak Robi, bukankah hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan? Bagaimana mungkin ramalan beberapa di antara mereka itu memang meleset, tetapi ada yang tepat, ada yang manjur? Apakah Tuhan juga berbicara kepada mereka? Nah, saudara, jawabannya ada di sini. Mengapa ramalan mereka ini juga ada yang manjur? Saudara bisa temukan itu di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, orang yang memiliki kemampuan kenabian, seseorang yang memiliki kemampuan supranatural, seperti Bileam ini tadi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Jangan kau dengarkan. Ini seperti Bileam. Perkataannya nampak manjur, tapi ternyata membawa Israel ini untuk berzina. Membawa Israel itu jatuh di dalam dosa. Tuhan sudah ingatkan itu. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Nah, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Yaitu firman yang sudah ditulis di dalam Alkitab yang kita punyai ini. Kamu harus dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Akhirnya betul. Bileam itu dihukum mati. Walaupun dia memiliki karunia kenabian,
Walaupun dia memiliki karunia supranatural yang nampaknya manjur, nampaknya tepat, tapi karena dia membawa orang Israel untuk berbuat dosa melawan Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum Bileam ini dengan hukuman mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan ada beberapa ramalan-ramalan orang-orang ini nampak manjur. Bukan karena hidup kita itu ada di tangan ramalan-ramalan ini, tapi hidup kita ini ada di dalam kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan itu ramalan menjadi manjur. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Supaya kita ini setia kepadanya dan kita tetap tidak berurusan dengan ramalan-ramalan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas dari sini. Manjurnya mereka itu bukan karena mereka hebat. Manjurnya mereka itu karena Tuhan mengizinkan. Mengizinkan supaya kita sebagai orang percaya ini semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun kita melihat mereka ini nampaknya manjur. Ucapan-ucapannya itu nampaknya tepat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan berurusan dengan ramalan-ramalan yang ada di dunia ini. Kita jangan berelasi. Karena itu membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itu bisa membawa kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Karena itu bisa membawa kita hidup di dalam hawa nafsu manusia duniawi, hawa nafsu yang jahat. Jangan berurusan dengan ramalan-ramalan itu. Walaupun tampak manjur. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa pesan Tuhan bagi kita melalui kisah Bileam ini? Yang nampaknya manjur. Saudara, tadi kita belajar bahwa Bileam ini berusaha untuk mengutuki Israel. Tapi tidak bisa. Tetap berkat itu yang keluar, saudara. Saudara, mungkin di antara kita ada yang takut, gelisah, karena kita ini sudah diramal. Mungkin kita ini sudah jatuh dalam dosa karena datang kepada peramal. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara, rata-rata saya perhatikan semua ramalan-ramalan yang diberikan dunia ini negatif semua. Buruk-buruk semua. Oh, pekerjaanmu akan sial. Oh, asmaramu akan begini. Oh, pasanganmu akan cemburu dan akhirnya akan selingkuh. Wah, keuanganmu tahun begini. Saudara, kalau kita sudah datang kepada mereka, mari saatnya kita ini bertobat. Kita kembali kepada Tuhan dan mungkin kita ini ketakutan sekarang. Tapi ingat saudara, melalui pesan ini, melalui kisah Bileam, ingat, hidup kita itu tidak ditentukan oleh ramalan Bileam yang ada di dunia sekarang ini. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Dan jika kita menjadi sial, saudara, itu bukan karena ramalan Bileam yang ada di dunia ini sekarang. Itu karena kita berdosa kepada Tuhan seperti orang Israel. Kita hidup jatuh di dalam dosa, berzina dengan perempuan-perempuan Moab yang ditawarkan oleh Raja Balak tadi. Sehingga kita mengutuki hidup kita sendiri. Bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Jadi saudara, kita harus sadar. Kalau kita sudah salah, kita kembali kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan oleh ramalan Bileam itu tadi. Dan mungkin juga di antara kita ada yang tidak datang kepada Bileam. Tapi Bileamnya yang sengaja datang kepada kita.
mau cari upah dari kita, mau cari perhatian dari kita. Datang kepada kita dan berkata, oh kalau aku lihat auramu untuk tahun 2021 ini, oh kamu akan sial. Padahal kita tidak minta, dia sendiri yang cerita. Oh kalau aku lihat cimu tidak baik, kamu harus begini, kamu harus begitu. Saudara, kisah Bileam ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak ditentukan oleh ramalan. Ingat itu. Apapun yang diucapkan oleh Bileam itu tidak mempengaruhi hidup kita. Hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu takut dengan ramalan-ramalan buruk yang ditujukan kepada kita. Hidup kita ini ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tunduk kepada Tuhan. Dan kalau sampai kita ini mendapat yang buruk, saudara, itu bukan karena Tuhan mengutuki kita, tapi karena kita hidup di dalam dosa seperti Israel. Kita membuat diri kita ini jatuh. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita itu mengulangi kesalahan sama yang dilakukan oleh orang Israel. Jatuh di dalam dosa perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab. Jangan sampai kita ini jatuh, saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan kita juga tidak perlu takut, khawatir dengan ramalan-ramalan itu. Kalau kita sudah hidup benar, kita sudah hidup baik di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Hidup kita bukan ditentukan oleh ramalan itu, tetapi oleh Tuhan. Itu yang kita bisa pelajari dari kisah Bileam itu. Saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama membaca di dalam Ayub 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nyawa setiap manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada seseorang meramal hidup kita ini buruk tahun 2021, tidak usah takut. Abaikan saja. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan ramalan-ramalan itu. Dan kalaupun kita mendapati ada ramalan-ramalan yang manjur, sekali lagi, Tuhan sedang menguji kita supaya kita ini setia kepada Dia. Dan ujian itu membawa kita semakin dekat kepada Dia. Jadi bukannya justru kita mencari peramal-peramal itu dan kita bersekutu dengan mereka. Oh tidak, jangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menanggapi setiap ramalan-ramalan itu dengan sikap yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan itu. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami telah belajar dari kisah hidup Bileam. Dan Tuhan, jika Engkau mendapati bahwa kami ini telah bersalah kepadamu karena kami berelasi dengan ramalan-ramalan yang ada di dunia ini, Tuhan ampuni kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, bukan di tangan ramalan-ramalan itu. Ampuni kami. Dan jika kami ya Tuhan telah diramalkan sesuatu yang buruk, tolonglah kami untuk kami kuat. Bahwa untuk kami tidak takut. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu, bukan dari ramalan-ramalan itu. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tolong mereka untuk bisa melewati tahun 2021 dengan kuat. Dengan bersama dengan Tuhan melewati setiap rintangan dan kesulitan. Tuhan juga ampuni dosa-dosa dari jemaat-Mu yang telah mereka terlibat di dalam ramalan-ramalan. Tolong mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami semua. Dan tolong kami hidup dekat dengan Engkau. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Pujianlah Bapa, Putra,
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa, keselamatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, bahagia dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Apabila Bapak Ibu Saudara hendak memberikan persembahan syukur, persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa kirim pada rekening gereja yang tertera pada layar pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya.